dalam program belajar sekolah Sabat. Kita akan belajar pelajaran yang ke-13. Tetapi sebelum kita mempelajarinya, mari kita satu dalam doa. Bapa kekal yang ada di sorga, saat ini kami akan belajar firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat. Pelajaran yang terakhir di triwulan yang kedua. Biarlah kami membutuhkan kuasa Roh Kudus agar lewat pelajaran ini kami dapat memahami dengan benar dan kami boleh praktekkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saat ini pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-13, pelajaran yang terakhir di triwulan yang kedua, dengan topik gambaran tentang kesudahan. Ayat bacaan pada pelajaran yang ke-13 yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Yunus pasal 1 ayat yang ke-9. Bunyi ayatnya berkata, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Nah, saudara-saudara, kitab Yunus dan kitab Daniel pasal 5 menunjukkan kepada kita dua gambaran yang berlawanan tetapi saling melengkapi. Jadi dua kitab ini adalah kitab yang sangat luar biasa. Apa yang disebutkan, apa yang kita pelajari? Kita mempelajari tentang peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, kita melihat dalam kitab Yunus ini dikatakan bahwa Niniwe menerima panggilan untuk bertobat melalui seorang nabi yang enggan dan diselamatkan dari kehancuran. Nah, saudara-saudara, Babel berulang kali kalau kita lihat dalam pelajaran di mana diperingatkan tetapi akhirnya menolak Tuhan dan dihancurkan. Nah, sebelum akhir zaman akan ada seruan nyaring, panggilan besar untuk bertobat. Sebagian akan bertobat seperti Niniwe, yang lain akan tetap keras kepala, ya, seperti Babel. Ketika Yesus sang raja atau juru selamat akan datang, saudara-saudara, apakah Anda berada di kelompok yang mana? Nah, saat ini kita akan melihat bagaimana pelajaran sekolah Sabat ini, di mana gambaran tentang Niniwe dan gambaran tentang Babilonia. Mari kita lihat dalam pelajaran ini. Di sini dikatakan bahwa dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-30 dan dalam kitab Matius pasal 12 ayat 40 sampai ayat yang ke-41 dikatakan bahwa dalam dua ayat ini menggambarkan bagaimana Yunus menjadi tanda untuk orang Niniwe. Demikian pula anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Nah, Yesus dibandingkan pengalamannya dengan pengalaman Yunus, meskipun dengan perbedaan yang jelas. Ada juga kalau kita lihat, ya, ada juga kesamaan yang jelas antara pengalaman Yunus dan akhir zaman. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dalam beberapa ayat juga dikatakan bahwa dalam kitab Matius pasal 12 ayat 41, dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 9, pasal 4 ayat yang kedua, di sini dikatakan bahwa di mana menjelaskan pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sekarang yang ada di sini lebih daripada Yunus. Nah, saudara-saudara, kitab Yunus hanya memberikan kita ringkasan pesan
kepada Niniwe. 40 hari lagi dan Niniwe akan digulingkan. Namun reaksi orang Niniwe dan reaksi Yunus sendiri menunjukkan bahwa hal itu juga mencakup kemungkinan untuk terhindar dari kehancuran itu. Dapatkah hal yang sama terjadi dengan pesan hujan akhir? Mungkinkah semua orang bertobat dan Tuhan tidak menghancurkan planet kita? Akan banyak orang yang bertobat, namun kehancuran akhir tidak bergantung pada keputusan satu generasi saja. Yang akan dihancurkan Tuhan adalah kejahatan. Sama seperti nubuat-nubuat yang mengumumkan kedatangan juru selamat tidak bersyarat. Nubuat-nubuat tentang penghancuran kejahatan juga tidak bersyarat. Kejahatan harus berhenti. Saudara-saudara, kalau kita melihat gambaran apa yang dikatakan dalam pelajaran ini juga, di mana dalam pelajaran ini kalau kita lihat bagaimana saudara-saudara akhirnya Niniwe kembali kepada dosa-dosanya dan dihancurkan oleh persekutuan orang Media dan Babilonia. Segera setelah itu Babilonia menjadi kekaisaran dunia yang tak tertandingi. Nebukadnezar menyerah kepada Tuhan dan makmur. Namun keturunannya yang lemah dan kekaisarannya pun merosot. Seperti yang Daniel ingatkan, saudara-saudara. Apa yang dikatakan? Belsasar mengetahui pengalaman Nebukadnezar dan memiliki kesempatan untuk mengenal Tuhan seperti yang dia lakukan. Kita bisa lihat dalam Daniel pasal 5 ayat 18 sampai ayat 23. Namun yang menentukan keselamatan atau kutukan kita bukanlah pengetahuan kita tentang Tuhan, tetapi respons kita terhadap pengetahuan itu. Saudara-saudara, kita melihat dalam pelajaran ini juga dikatakan bahwa dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Di sana dikatakan melalui Yesaya Allah mengumumkan bagaimana Babel akan dihancurkan untuk membebaskan Israel dari penawanan. Dalam pelajaran ini kalau kita lihat bagaimana tulah terakhir ke-6 menggambarkan peristiwa ini. Mengeringnya sungai Efrat yang mempersiapkan kedatangan Yesus. Kita lihat dalam Wahyu pasal 16 ayat 22. Babel sama kemudian akan terkejut karena tidak ada seseorang atau tidak ada seorang pun yang akan memperhatikan. Tidak ada seorang pun yang akan menantikan Tuhan mereka. Mereka akan memutuskan untuk tidak percaya kepadanya dan malah menyembah patung-patung yang dibuat oleh manusia. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-14. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini ya, semua ini menjadikan pelajaran yang sangat luar biasa dalam beberapa kitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Kita melihat, kita membaca seorang penulis rohani mengatakan bahwa sejarah bangsa-bangsa berbicara kepada kita hari ini, kepada setiap bangsa dan setiap individu. Tuhan telah menetapkan tempat dan rencananya yang agung. Saat ini manusia dan bangsa-bangsa sedang diuji oleh jeruji besi di tangannya yang tidak pernah salah. Semua orang dengan pilihan mereka sendiri memutuskan takdir mereka. Dan Tuhan menguasai semuanya untuk mencapai tujuannya. Nubuat-nubuat yang telah diberikan oleh Aku adalah yang agung dalam firman-Nya, yang menyatukan mata rantai demi mata rantai dalam rangkaian peristiwa, dari kekekalan di masa lalu hingga kekekalan di masa yang akan datang, memberitahu kita
di mana kita berada saat ini dalam prosesi zaman dan apa yang mungkin diharapkan di masa mendatang. Saudara-saudara, semua nubuat yang telah diramalkan akan terjadi. Hingga saat ini telah ditelusuri di halaman-halaman sejarah dan kita dapat yakin bahwa semua yang akan datang akan terpenuhi dalam urutannya. Saudara-saudara, pelajaran yang terakhir ini, pelajaran yang ke-13, boleh memberikan satu penguatan iman bagi kita. Bagaimana kita mempersiapkan hidup kita setia kepada Tuhan. Baik, kita akan tutup pelajaran Sekolah Sabat ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, melalui Heavenly Light Ministry, dalam program belajar Sekolah Sabat, kami telah mempelajari, biarlah kuasa Roh Kudus akan memeteraikannya dalam hati dan pikiran kami. Bahkan memampukan kami untuk kami hidupkan dalam hidup kami. Agar kami boleh lebih hari lebih setia. Dan ketika Yesus datang, kami akan diselamatkan di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.